jumpa lagi di channel kita Estek Info. Pada kesempatan ini kita akan belajar bersama-sama ya mengenai bahasa pemrograman. Kali ini kita akan membahas bahasa pemrograman ladder ya, yang sering kita jumpai dengan di programmable logic controller, atau sering kita jumpai atau familiarnya dengan nama PLC ya. Oke sobes, mungkin untuk pembahasan PLC kali ini saya tidak akan secara detail untuk mendalam mengenai PLC ya, cuma saya akan men-sharingkan cara memprogram bahasa pemrogramannya, yaitu ladder secara bertahap, paling basic dulu ya sobes. Semoga buat sobes-sobes yang belum tahu dan ingin belajar PLC, kalian bisa memahami atau mengerti atau bisa tahu dari pembelajaran kali ini ya. Oke, langsung aja kita mulai dengan yang pertama. Part pertama ini yaitu isi dari ladder ya, dari bahasa pemrogramannya. Itu pada intinya kalau menurut saya itu ada input, dua output atau keluaran ya, input atau masukan, output atau keluaran, atau yang ketiga instruksi. Jadi ketiga komponen ini adalah paling mendasar pada saat kita akan melakukan atau membuat ladder ya, atau bahasa pemrogramannya di PLC tersebut. Jadi kita harus ada input, output, dan instruksinya ada di ladder tersebut. Nah, input output instruksi itu seperti apa? Nah, nanti pada step-step selanjutnya juga saya akan jelaskan. Tapi untuk kesempatan kali ini kita akan basic dulu, yang paling berdasar dulu dalam pemrograman PLC ya. Nah, ini konsep dasar atau basic konsep dari PLC. Jadi kalian harus tahu rangkaian dari konvensional dulu. Jadi apabila kalian sudah mengetahui dan memahami rangkaian konvensional, itu akan memudahkan kalian di dalam atau waktu pembuatan ladder ya, sobat-sobat sekalian. Jadi kalau kalian sudah familiar dengan rangkaian konvensional, jadi logika di dalam kita membuat ladder akan lebih mudah dibandingkan kalau kita belum paham atau lebih sulit waktu kita membuat rangkaian konvensional, kita tidak tahu, jadi kita di ladder akan menjadi sulit ya, karena basic dari pembuatan ladder yaitu berasal dari rangkaian konvensional seperti pada slide kali ini. Yaitu di sini kita contohkan ada satu rangkaian di mana terdiri dari sumber tegangan, beban atau output, dan yang kedua selanjutnya yaitu adalah saklar atau switch, di mana ini adalah normally open ya. Saya contohkan normally open. Nah, di sini adalah input tegangan positif. Kenapa saya kasih input tegangan positif? Karena di sini untuk menyalakan atau mengaktifkan dari beban atau output ini berasal dari tegangan positif. Jadi sobat-sobat sekalian bisa pahami. Jadi kalau andai kata rangkaian switchnya ini di on kan, maka rangkaian tegangan ini akan mengalir ke sini. Dan di sini sudah tegangan standby karena tidak ada saklar yang ada di wiring di sini ya. Jadi di sini ada inputan tegangan positif. Nah, kemudian input tegangan negatif atau non voltage. Nah, ini kebalikannya seperti tadi. Nah, di sini tegangan negatifnya diberikan, harus dilewatkan melalui saklar dulu. Kemudian baru menghidupkan atau menyalakan beban. Nah, di sini sudah terlihat jelas ya. Kalian bisa pahami. Di sini ada rangkaian saklar, ini bisa dikatakan adalah sebagai apa?
inputan ya, menyalurkan inputan dari tegangan supply di sini. Nah, kemudian kalau kita pertanyaannya gimana sih kalau kita rangkaian di slide ini kita jadikan ke ladder, rangkaiannya seperti apa? Oke, kita lanjut ke demo gimana cara membuat laddernya. Oke, Sobes, di sini saya akan mempraktekkan, kebetulan saya akan menggunakan program AT Logic, di mana AT Logic ini adalah software untuk membuat ladder yang berasal dari produk Photonics ya. Buat kalian-kalian yang sudah menonton video Stack Info sebelumnya, seperti Logic Panel maupun Logic Panel seri A series atau S series, itu pemrogramannya berasal dari software ini, Sobes. Nah, buat kalian-kalian yang mau belajar, bisa mendownloadnya di websitenya Photonics. Nah, nanti kalian bisa klik di link description untuk cara mendownloadnya. Saya akan cantumkan link untuk download software ini. Oke, Sobes, kita lanjut lagi. Nah, untuk pemrograman PLC basicnya yang paling dasar yaitu adalah ini, Sobes. Jadi di sini kita harus menyertakan N. N ini adalah bisa dikatakan juga instruksi. Dia adalah menandakan bahwa pemrograman telah selesai. Nah, kita coba kita buat rangkaian tersebut, yaitu yang tadi ya, dimana inputan yang negatif untuk masuk ke ladder ini ya. Nah, untuk ladder sendiri yang perlu kita pahami yaitu tadi ya, basicnya yaitu inputan, output, dan instruksi. Nah, kali ini kita cukup input dan output dulu ya, sebagai basic agar kalian tidak bingung juga. Nah, untuk inputan di sini kebetulan kan power tadi di sini 24 ya, 24 VDC. Nah, bisa diumpamakan kalau saya analoginya di sini ada 2 garis vertikal ya, 2 garis vertikal, di mana garis yang vertikal yang kanan ini adalah tegangan standby positif. Nah, di sini adalah inputan untuk tegangan negatif. Nah, di sini ada juga komponen-komponen instruksi-instruksi atau komponen yang sebagai pendukung dari pembuatan ladder untuk program software AT Logic ini ya. Nah, terutama untuk saklar switch yaitu NO dan NC. Bagi kalian yang belum tahu NO NC juga bisa lihat di video kita sebelumnya ya. Nah, lanjut lagi, kita langsung aja, kita akan membuat kontak NO ya. Tadi kan ada saklar normally open dengan cara kita lihat di sini. Nah, ini normally open kontak, kita klik aja di sini. Kemudian kita klik di sini. Nah, di sini untuk programmable logic controller atau PLC harus setiap kontak harus diberikan penamaan supaya itu sebagai penanda atau sebagai instruksi untuk kita waktu atau mengeksekusi atau memanggil kontak tersebut ya. Kita coba kita berikan alamat M0. Nah, ini di sini kalau M0 ini adalah untuk memori internal ya, tracing internal di software AT Logic ini. Kita coba kita M0. Nah, ini sebagai kontak NO nya dengan Sobes ya. Nah, apabila di sini ada kontak ada tanda merah, berarti di sini programnya masih error. Nah, errornya kenapa? Karena tadi yang perlu diketahui juga dari rangkaian konvensional tadi ada saklar, power supply, dan
load atau beban. Nah, loadnya beban jadi ini kita namakan kalau di ladder ini adalah coil. Nah, coil output instruction coil ini ya. Kita klik, kita namakan misalkan karena kita mainnya di internal PLC, kita bisa kasih alamat antar ya, supaya bisa berbeda dengan inputan ini. Good. Kemudian ini sudah hilang tanda merahnya. Nah, ini adalah rangkaian konvensional tadi. Kalau di convert ke ladder, rangkaiannya seperti ini sobat. Jadi ini sebagai saklarnya NO tadi, dan ini adalah bebannya. Nah, gimana cara untuk mengetahuinya ya? Kita kembali lagi. Jadi kalau kita tekan, berarti output akan menyala. Jadi kalau kita lepas, output akan mati. Oke, kita akan buktikan dengan cara di ladder atau kita simulasikannya. Ya, oke, kembali lagi di rangkaian tadi. Ini ada M0 dan M1 ya. Nah, kita lihat, kita akan coba monitoring ya, sobes. Gimana? Nah, ini kita apabila kita tekan kontaknya, kemudian output akan menyala. Nah, ini kalau kita lepas, nah, output juga akan mati. Untuk pembelajaran kali ini di part pertama ini, semoga kalian bisa memahami ya, dari rangkaian yang konvensional diubah ke rangkaian ladder seperti ini. Supaya kalian tidak bingung, kalian bisa praktekkan kembali di tempat kalian masing-masing. Oke, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Terima kasih.